Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Laura Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan laporan akuntan, di mana ada 3 poin, yaitu poin yang pertama jenis-jenis pendapat akuntan, poin yang kedua simpulan audit dan pelaporan, dan poin yang ketiga adalah pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Langsung saja, poin yang pertama yang akan saya bahas itu jenis-jenis pendapat akuntan. Itu menurut SA 700 dan SA 705 yang berlaku untuk auditor, yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahun 2013. Di mana laporan auditor berdasarkan SA 700 yaitu laporan auditor harus dalam bentuk tertulis yang berisi hal-hal yang pertama yaitu judul, yang kedua adalah pihak yang dituju, yang ketiga adalah paragraf pendahuluan, yang keempat tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang kelima tanggung jawab auditor, yang keenam opini auditor, yang ketujuh tanggung jawab pelaporan lainnya, yang kedelapan tanda tangan auditor, yang kesembilan tanggal laporan auditor, dan yang kesepuluh alamat auditor. Sedangkan laporan auditor berdasarkan SA 705 yaitu dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor. Pervasif di sini diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau secara mendalam. Yang pertama yaitu tindakan terbatas pada unsur akun atau pos tertentu laporan keuangan. Yang kedua, jika dibatasi merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu dalam hubungannya dengan pengungkapan bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Ada dua opini auditor, yaitu yang pertama yaitu opini tanpa modifikasi, di mana diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu SAK etap atau SAK berbasis IFRS, di mana ada dua yaitu opini dengan modifikasi diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas dari salah saji material. Yang kedua yaitu tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tetap untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kedua yaitu opini dengan modifikasi, di mana terdapat 3 jenis opini modifikasi, yaitu yang pertama opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Yang kedua yaitu opini tidak wajar, di mana auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu opini tidak menyatakan pendapat, di mana auditor tidak boleh menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak dari kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material atau pervasif. Dan tadi pervasif itu diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana. Selanjutnya poin yang kedua itu kesimpulan audit dan pelaporan, di mana juga ada dua di sini, yaitu yang pertama yaitu pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Di sini ada ilustrasi tentang paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian dinyatakan pada
Basis untuk opini wajar dengan pengecualian yaitu perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Mei 2000 sekian. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dengan kegiatan bisnis normal. Dan yang kedua itu opini wajar dengan pengecualian, di mana menurut pendapat kami kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas informasi yang rujuk dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini tidak wajar dinyatakan, yaitu basis untuk opini tidak wajar yaitu perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 31 Desember. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atas memperoleh pendanaan pengganti dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan pilot. Peristiwa tersebut mengindikasi adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Dan opini tidak wajar yaitu menurut pendapat kami karena tidak diungkapkannya informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, maka laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan pengguna asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam paragraf 21 berlangsung bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar, tetapi memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantum pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Yang kedua yaitu pelaporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas, di mana dalam hal ini itu auditor perlu mempertimbangkan 3 hal, yaitu yang pertama kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut jika ada terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. Yang ketiga, modifikasi laporan auditor berbentuk baku jika buruknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada juga informasi yang perlu diungkapkan oleh manajemen terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama gambaran umum memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya. Dan kedua, uraian tentang tindakan manajemen dalam memberikan respon atas memburuknya kondisi ekonomi tersebut. Dan ketiga, uraian tentang rencana tindakan manajemen yang belum diimplementasikan. Yang keempat, pernyataan manajemen bahwa penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tersebut tergantung atas kebijakan ekonomi dan moneter yang akan diambil pemerintah Indonesia yang berada dalam kendali perusahaan. Poin yang ketiga yang kita bahas yaitu pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam pertahankan kelangsungan hidupnya. Di sini dalam PSA nomor 30 dinyatakan ada 5. Dinyatakan ada 7. Ada 7, yaitu yang pertama auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit.
Yang kedua yaitu auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan terjadi atau yang akan datang. Yang keempat yaitu auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Yang kelima yaitu jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakni bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Yang keenam yaitu apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang ketujuh yaitu apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Itulah tadi penjelasan saya dari ketiga topik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.